channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas bagaimana peran diplomat kita dalam mensukseskan pengakuan dari negara lain. Kenapa pengakuan itu penting? Nah, materi itu sudah kita bahas ya. Kalau misalkan kalian belum menyimak materi itu, silahkan kalian klik materi di atas ya. Oke? Nah, selain para diplomat ini, kita pun akan membahas bagaimana pengakuan PBB dan usaha-usaha yang dilakukan Indonesia dengan organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi kita. Let's go. Oke, ini adalah materi kita mengenai pengakuan PBB terhadap kemerdekaan RI. Nah, dalam pengakuan PBB ini tidak terlepas dari para diplomat kita. Ya, di sini ada peran diplomat RI dalam sidang PBB. Di dalamnya ada Sultan Syahrir, ada Agus Salim, ada Lambertius Nicodemus Palat, ada Sumitro Joyo Hadikusumo. Selain itu ada pula peran PBB dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Di dalamnya ada KTN atau Komisi Tiga Negara. Di dalamnya ada KTN atau Komisi Tiga Negara, dan UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Nah, UNCI ini sebagian sudah kita bahas sebelumnya, tapi kita akan lebih bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah diplomat kita, yaitu Sultan Syahrir. Nah, pada bulan Agustus 1947, Sultan Syahrir menghadiri sidang PBB di Success, Amerika Serikat. Pada sidang PBB tersebut, Syahrir berdebat dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Clevens. Menteri Luar Negeri Belanda tersebut menyebutkan bahwa Republik Belanda seperti mikrofon radio. Sultan Syahrir membalas dengan mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki kelengkapan negara yang sah seperti pemerintah, wilayah, dan tentara. Selanjutnya yang kedua adalah Agus Salim. Nah, Agus Salim dimulai saat menjadi delegasi pendahuluan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik Indonesia-Belanda. Dalam perundingan tersebut, Belanda menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Pernyataan tersebut dibantah oleh Agus Salim yang menganggap bahwa Belanda telah kalah dari Jepang pada tahun 1942. Ya, intinya kenapa harus mengakui Indonesia sedangkan mereka sudah kalah oleh Jepang, dan Jepang pun sudah kalah juga oleh sekutu. Ya, untuk apa Belanda sepertinya tidak ada hak lagi di Indonesia karena memang sudah kalah. Ya, itu menurut Agus Salim. Nah, pada bulan April 1947, Agus Salim ditunjuk memimpin misi diplomatik Indonesia untuk mengunjungi negara-negara Islam di Timur Tengah. Berkat hal tersebut, Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Pada bulan Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB di New York membuat agenda membahas agresi militer Belanda I. Masalah tersebut ditanggapi dingin dunia. Namun berkat kepiawaian Agus Salim, pandangan negara barat dapat berubah dan bersimpati kepada Indonesia. Yang ketiga adalah LN Palar ya. Sering kita sebut dengan LN Palar. Nah, kiprah LN Palar dimulai ketika ditugasi menjadi diplomat bersama Sudarsono dan Al-Maramis. Ketiganya pernah ditunjuk mendirikan pemerintahan pengasingan di India. LN Palar ditunjuk menjadi juru bicara pada sidang Dewan Keamanan PBB. Saat agresi militer Belanda II, Palar terus membujuk PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Nah, pasti berhasil ya. Dengan usaha yang dilakukan oleh Palar, ya PBB kemudian bertindak dan menegaskan bahwa Belanda harus selesai, harus berhenti. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, keterlibatan Sumitro dimulai ketika menghadiri sidang PBB Success bersama Sultan Syahrir, Agus Salim, Charles Tambo, dan Sujatmoko. Ia berjuang untuk mendapat perhatian PBB. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB,
mengeluarkan resolusi untuk mengajak menghentikan tembak-menembak. Sumitro menjelaskan, satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan membentuk Komisi Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau itu yang tadi adalah peran-peran dari diplomat ya, dari berbagai negara, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Mesir, ada yang lain-lainnya, dan ada juga yang ke sidang PBB. Nah, dari para diplomat tadi akhirnya muncul beberapa peran dari PBB. Seperti apa peran tersebut? Nah, mari kita lihat lagi. Nah, peran PBB melalui Komisi 3 Negara dan peran PBB melalui UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Nah, itulah peran PBB saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Nah, dalam Komisi 3 Negara, pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik atau Committee of Good Office yang dikenal sebagai Komite 3 Negara atau sering juga kita singkat dengan KTN. KTN terbentuk sebagai akibat dari agresi militer Belanda I. KTN berhasil menghantarkan pihak Indonesia ke meja perundingan Renville. KTN memiliki anggota diantaranya Australia dipilih Indonesia dan diwakili oleh Richard Kirby, sedangkan Belgia dipilih Belanda dan diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika Serikat dipilih oleh Australia dan Belgia sebagai pihak netral. Amerika diwakili oleh Frank Graham. Nah, dua negara tadi, Australia itu untuk mewakili Indonesia dalam sidang atau dalam perundingan Renville, juga Belgia. Nah, ini kita bahas dalam perundingan Renville di materi kelas sebelumnya ya. Nah, kita telah bahas materi ini sehingga kalian untuk memantapkannya lagi bahwa ada Komisi 3 Negara dengan diwakili oleh Indonesia, diwakili oleh Australia, dan Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika sebagai penengah atau pihak yang netral. Nah, itu kalau Komisi 3 Negara. Nah, setelah Komisi 3 Negara kemudian ditingkatkan lagi dalam UNCI. Nah, bagaimana sejarah pendiriannya UNCI? Nah, tadi saya bilang ya bahwa UNCI adalah United Nations Commission for Indonesia. Sejarah pendirian UNCI tidak terlepas dari organisasi KTN. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk membahas agresi militer Belanda II. Hasilnya, pada tanggal 28 Januari 1949, PBB mengeluarkan poin-poin resolusi untuk mendamaikan pihak Indonesia juga Belanda. Seperti apa isinya? Yang pertama, penghentian operasi militer. Yang kedua, pembebasan tak bersyarat semua tahanan politik Indonesia yang ditahan Belanda. Kedua, memberi kesempatan kepada Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta. Keempat, mempercepat pembahasan perundingan Renville. Yang kelima, mengganti KTN dengan UNCI. Nah, setelah agresi militer Belanda kedua kan Soekarno. Nah, setelah agresi militer Belanda yang kedua, Soekarno Hatta itu diasingkan. Nah, setelah adanya UNCI ini, resolusi ini, mereka kembali ke Jogja atau kembali ke Indonesia. Nah, peristiwa kembalinya mereka, para pemimpin Indonesia ini ke Jogja, itu kita sebut dengan peristiwa Jogja kembali. Nah, materi ini ada di sejarah saja ya, materi-materi sebelumnya sudah kalian terima. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas UNCI sendiri itu ada 5. Yang pertama, membantu melancarkan jalannya perundingan, mengurus pengembalian kekuasaan Indonesia, mengamati jejak pendapat plebiscit, dan mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan kedua negara. Adapun pernyataan dari Indonesia dan Belanda dalam UNCI adalah sebagai berikut. Pernyataan delegasi Indonesia yang pertama adalah Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta, kesedia penghentian tembak-menembak, lalu yang ketiga kesediaan mengikuti KMB atau konferensi meja bundar, dan yang keempat bersedia bekerja sama memulihkan perdamaian dan ketertiban. Sedangkan pernyataan dari delegasi Belanda menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik,
Yang kedua, menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Nah, apa saja manfaat Indonesia menjadi anggota PBB? Nah, PBB berjasa menyelesaikan. Nah, ke depan ada manfaat-manfaat ya yang dialami oleh Indonesia, yaitu yang diperoleh. Nah, ke depan ada manfaat yang diperoleh oleh Indonesia untuk menjadi anggota PBB. Yang pertama adalah PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia dengan mengirim misi ODA. PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya melalui organisasi khusus seperti IMF, IBRD, UNESCO, dan WHO. Oke, itulah materi kita hari ini. Kita rekap ya. Dan pertama, ada 4 diplomat Indonesia yang berjuang agar Indonesia mendapat pengakuan dari negara lain, juga berjuang dalam sidang PBB. Tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Syahrir, yang kedua Agus Salim, yang ketiga adalah N. Palar, dan yang keempat adalah Sumitro Djo Hadikusumo. Ya. Nah, setelah itu ada juga perjuangan lewat PBB, di mana di sana ada peran KTN, Komisi 3 Negara, dan yang kedua adalah peran dari UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Oke, itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa tuliskan komentar kalian. Jika ada pertanyaan atau apa, silahkan tuliskan di komentar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.